Sampai sekarang ini, dunia masih ditakutkan dengan resesi 2023. Khusus untuk investor, hal yang paling ditakutkan adalah penurunan harga saham yang signifikan pada tahun 2023 akibat resesi ini. Salah satu perusahaan jasa keuangan dan bank investasi terbaik di dunia, yaitu JP Morgan, telah mempublikasikan outlook strateginya pada tahun yang penuh dengan ketidakpastian ini. Apa sajakah strategi tersebut? Mari kita simak video ini. Jangan lupa subscribe dulu ya, dan tulis di kolom komentar segala pertanyaan dan materi apa yang kalian inginkan untuk dibahas. Sudah, mari kita lanjutkan. A bad year for the economy, a better year for the markets. Itulah hal yang dituliskan oleh JP Morgan untuk tahun ini. Jadi walaupun ekonomi diprediksikan tidak baik tahun ini, namun untuk kondisi market, baik itu untuk obligasi ataupun saham, diproyeksikan lebih baik pada tahun ini. Kita akan membagi video ini menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, sekilas tentang JP Morgan dan outlook makroekonominya. Yang kedua, apakah tahun 2023 adalah waktu yang baik untuk berinvestasi? Dan yang ketiga, saham seperti apa yang diunggulkan oleh JP Morgan pada tahun ini? Kita masuk ke bahasan pertama, sekilas tentang JP Morgan dan outlook makroekonominya. JP Morgan adalah salah satu perusahaan induk jasa keuangan dan bank investasi multinasional terbaik di dunia. Salah satu bisnis dari JP Morgan ini adalah mengelola keuangan klien, baik diinvestasikan di surat berharga seperti saham, obligasi, ataupun lainnya. Di Indonesia sendiri, ada JP Morgan Sekuritas yang bertindak sebagai broker untuk pembelian saham, dan tentu saja kliennya berasal dari investor asing. Pada Investment Outlook 2023-nya, JP Morgan menyebutkan skenario utamanya pada tahun ini adalah tidak terjadi deep recession, melainkan hanya mild recession atau resesi ringan saja. JP Morgan juga menyebutkan pada tahun 2023, inflasi juga akan mulai turun ke angka yang lebih wajar, seiring dengan penurunan ekonomi yang mengakibatkan penurunan konsumsi juga. Dari pernyataan ini, kita bisa menyimpulkan JP Morgan tidak memproyeksikan adanya penurunan ekonomi global yang sangat signifikan pada tahun 2023. Yang kedua, bagaimana pendapat JP Morgan terhadap investasi? Apakah 2023 adalah waktu yang baik untuk berinvestasi? Ketakutan akan resesi di 2023 ini sudah membuat banyak harga saham dan obligasi turun signifikan di 2022, terutama di US. Kita harus ingat, harga saham akan selalu mendahului ekspektasi yang akan terjadi. Sebagai contohnya, pada Maret dan April 2020, walaupun Indonesia belum mengalami resesi, namun ketakutan akan potensi resesi di Indonesia akibat COVID membuat harga saham jatuh cukup dalam pada saat itu. Saat itu belum resesi, namun harga sahamnya sudah jatuh duluan. Tapi saat resesi resmi diumumkan, malah harga saham sudah mulai naik kembali. Hal itu sama seperti kondisi 2022 hingga sekarang ini. Saat isu potensi resesi dikabarkan di 2022, sudah banyak harga saham dan obligasi yang turun lebih dahulu. Dengan penurunan saham dan obligasi tersebut, sekarang ini JP Morgan berpendapat harga saham dan obligasi ini semakin menarik. Bahkan khusus untuk obligasi, mereka lebih excited dibandingkan dengan potensi obligasi selama 10 tahun terakhir. JP Morgan juga berpendapat, emerging market atau market pada negara-negara berkembang semakin menarik karena valuasinya yang semakin murah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Lalu yang ketiga, saham seperti apa yang diunggulkan oleh JP Morgan pada tahun ini? Ternyata, JP Morgan mengunggulkan value stock dibandingkan dengan growth stock. Hal ini dikarenakan value stock memiliki harga yang lebih masuk akal dibandingkan dengan growth stock. Mereka memiliki keyakinan bahwa value stock akan memiliki performa lebih tinggi hingga akhir 2023 dibandingkan dengan growth stock yang masih mahal dibandingkan dengan historisnya, seperti yang ditunjukkan dari grafik yang dihasilkan oleh JP Morgan ini. Untuk kita yang belum tahu, growth stock biasanya adalah saham-saham yang memiliki pertumbuhan pendapatan atau laba yang tinggi, sedangkan value stock adalah saham yang harganya lebih murah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya yang ditunjukkan dari performa finansialnya.
Sekarang ini banyak saham yang tergolong growth stock berasal dari sektor-sektor teknologi karena pertumbuhan pendapatan mereka yang cukup tinggi di sektor teknologi. JP Morgan memiliki keyakinan tinggi pada saham-saham berharga murah yang sudah diberikan banyak berita buruk dan juga yang akan menawarkan laba yang wajar dan juga dividen yang wajar kepada pemilik saham. Selain itu, JP Morgan berpendapat adanya kesempatan baik untuk berinvestasi di saham-saham yang terkait dengan climate. Nah, itulah outlook investasi yang diberikan oleh JP Morgan. Kalau kita simpulkan, JP Morgan berpendapat 1. Ekonomi global akan menghadapi mild recession, bukan depreciation. Kedua, 2023 kondisi market akan membaik walaupun dengan kondisi ekonomi yang masih belum membaik. Ketiga, saham yang lebih baik dipilih adalah value stock dibandingkan dengan growth stock. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju 2023 adalah tahun yang baik untuk investasi? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Konten ini bersumber dari JP Morgan Investment Outlook 2023. Sekian video kita terkait Outlook ini, subscribe dan nyalakan notifikasi kalian untuk mendukung kita terus memproduksi video menarik lainnya dan agar kalian tidak ketinggalan video-video kita terkait investasi, finansial, dan bisnis.